Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sing ayu-ayu, sing bagus-bagus. Pak Yudi yakin kalian sudah mandi dan sudah menunggu materi berikutnya dari Pak Yudi. Yeay! Kita mulai dari yang pertama tentang tadi Pak Yudi bilang bahwa kita bentuk energi dan perubahannya. Ya, seperti yang kalian lihat di belakang Pak Yudi itu ada keterangannya, bentuk energi dan perubahannya. Oke. Yang pertama adalah energi listrik menjadi panas. Ada contohnya, yaitu kalian pasti tahu energi listrik jadi panas tuh. Dari energi listrik menjadi panas contohnya apa ya? Ya, betul. Pertama kali adalah setrika listrik. Terus nanti ada juga kompor listrik, solder. Terus satu lagi kehidupan sehari-hari yang tidak pernah kita bisa lepas dari kehidupan kita adalah yang namanya magic jar atau magic cup. Jadi orang tua kalian, mama, bunda, ibu di rumah kalian seringkali tiap hari akan beraktivitas menggunakan magic jar. Untuk apa toh Pak Yudi magic jar? Ayo, siapa sih tahu magic jar itu apa? Kebangetan nih misalkan magic jar kok nggak tahu kegunaannya. Itu ya, itu contoh benda-benda yang mengubah energi listrik menjadi panas. Sebentar, Pak Yudi agak lupa. Kita harus tahu dulu energi itu adalah usaha atau gaya yang dihasilkan suatu benda. Sumber energi adalah benda yang menghasilkan energi. Itu. Lanjut, selanjutnya tadi udah energi listrik menjadi panas. Ada lagi listrik menjadi gerak. Jadi tidak usah menjelaskan energi listrik itu apa. Energi listrik ya berarti energi yang dihasilkan dari listrik, seperti itu aja. Menjadi gerak. Listrik menjadi gerak. Contoh yang paling sederhana, paling kalian langsung mengingat listrik menjadi gerak pasti kipas angin. Ada lagi bor listrik. Ada lagi mesin jahit listrik. Banyak sekali contoh dari energi listrik menjadi gerak. Lanjut lagi, setelah energi listrik menjadi gerak, ada energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Wah, lagi pintar kabeh. Gak tahu, karena tiap hari, tiap waktu, bahkan sekarang pun kalian menggunakan benda yang merubah dari energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya apa? Ya yang kalian pantengin ini, pakai HP, itu adalah listrik, merubah listrik menjadi bunyi dan cahaya. Laptop, komputer, TV atau televisi, handphone yang kalian pegang, yang kalian pantengin saat ini, itu adalah energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Lanjut lagi, ada yang namanya energi kimia menjadi cahaya. Itu contohnya. Energi kimianya dari mana? Dari bendanya. Benda kimia itu biasanya dari benda-benda fosil atau benda alam yang dirubah energinya menjadi cahaya. Contoh lilin yang dinyalakan. Senter, kalau senter itu energi kimianya dari mana Pak Yudi? Batu baterainya. Yang ketiga adalah nyala api pada korek api dari, bukan korek api gas ya. Korek api dari kayu itu bahan kimianya dari mana? Dari kayu dan pemantiknya, obatnya dari itu, korek api itu. Lanjut, selanjutnya ada energi kimia menjadi panas. Energi kimia menjadi panas, yang kimianya dari mana Pak Yudi? Kalau di situ ada kompor minyak, ada lagi setrika, bukan listrik, itu setrika pakai arang, dan yang satunya lagi kompor gas, itu bukan kompor listrik, itu kompor gas. Kompor minyak itu kimianya dari mana Pak Yudi? Zat kimia yang dihasilkan dari proses pembakaran atau prosesnya dari minyak tanah yang digunakan, itu energi kimia menjadi panas. Api tadi bisa muncul karena ada pembakaran minyak dengan
tuh apa dengan bunga api yang kita pantikkan di situ. Yang kedua, kalau di setrika arang itu yang kimia itu dari arang yang kita bakar. Kalau yang energi kimia dari kompor gas itu dari gasnya, gas alam yang kita nyalakan dengan api, itu dari kimia menjadi panas. Panasnya didapat dari mana? Dari nyala api. Selanjutnya energi gerak menjadi bunyi. Energi gerak itu apa Pak? Jadi kita menggerakkan suatu benda sehingga menghasilkan bunyi. Contoh yang paling sederhana, tepuk tangan anak-anak. Kita menggerakkan tangan, disatukan, jadinya kita bertepuk ya. Bertepuk tangan ini, gerakan dari tangan yang ketemu yang kita tepukkan itu akan menghasilkan bunyi. Semakin kita cepat dan keras menepukkan tangan, bunyi yang dihasilkan semakin keras pula. Ada lagi bunyi dari menggerakkan alat musik tradisional angklung digerakkan. Nah, angklung itu digerakkan sehingga menghasilkan bunyi. Dari gerak energi gerak menjadi bunyi. Lanjut. Selanjutnya ada energi listrik menjadi kimia. Loh, Pak, tadi kimia listrik, sekarang listrik menjadi kimia. Di sini yang dimaksud energi listrik menjadi kimia adalah prosesnya. Proses dari apa Pak ini? Charger menyetrum kembali, memberi arus listrik kembali kepada baterai atau aki. Itu ada ya contohnya ya, di situ ada ilustrasi tentang pengisian listrik pada aki. Terus kalau kalian mengisi listrik atau batu charger ya, ngecas batu HP, baterai HP, itu namanya listrik menjadi kimia karena kita dapat arus listrik di dalam HP, di dalam baterai HP itu dirubah menjadi energi kimia yang nanti bisa digunakan di HP. Lanjut, ada soal misalkan seperti ini. Ya, soal ini Pak Yudi kasih soal dulu di sela-sela pembelajaran ini. Alat-alat listrik yang mempunyai perubahan energi yang sama saat digunakan ditunjukkan oleh gambar nomor. Ini sering keluar ya kemarin kalau misalkan terjadi benar rencana kemarin kan ada UN. Jadi kita melaksanakan layout, Pak Yudi membagi soal-soal buku dari detik-detik, SPM. Ini sering keluar. Alat listrik yang mempunyai perubahan energi yang sama saat digunakan ditunjukkan oleh nomor berapa? Yuk itu lihat. Di nomor 1 itu tentang lampu itu ya, lampu belajar. Nomor 2 blender. Nomor 3 kipas angin. Nomor 4 magic comb atau magic jet. Rice cooker ya bisa. Kalau melihat dari bendanya, pasti jawabannya adalah cicak. Jawabannya C. Benda nomor 2 dan 3. Benda nomor 2 itu blender, nomor 3 adalah kipas angin. Blender dicolokkan ke listrik, nanti akan menghasilkan gerak pada blender untuk memecah benda-benda yang dimasukkan, biasanya berupa buah dan sebagainya. Nah, kalau kipas angin itu menghasilkan angin tapi menggerakkan baling-baling di dalam kipas tersebut, energi listrik menjadi gerak. Lanjut lagi. Sekarang setelah energi tadi ada energi listrik, kimia, bunyi, gerak dan sebagainya. Sekarang kita pada materi energi alternatif. Kenapa Pak ada energi alternatif? Kenapa harus ditemukan energi alternatif? Maaf Pak Yudi, rodok sedikit jadial. Alternatif. Kenapa harus ada energi alternatif anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Jadi yakin semuanya tahu. Wis do mantengi Pak Yudi kabeh. Sip. Energi alternatif adalah energi terbarukan yang dapat digunakan untuk menggantikan energi minyak bumi atau bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Energi alternatif digunakan untuk mengatasi keterbatasan energi tadi yang dari fosil. Maksudnya apa toh Pak Yudi? Terbarukan sama tidak terbarukan, bahasanya itu adalah energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui. Diperbarui itu tidak langsung rusak diperbarui,
Oh Pak Yudi kok HP ku rusak, dibawa ke konter diperbarui. Mboten begitu ya cah bagus, cah ayu. Yang betul adalah energi terbarukan itu energi yang bisa dihasilkan secara kontinu dan cepat. Kontinu itu tahu toh, berkelangsungan terus, secara cepat. Itu namanya dalam bahasa pelajarannya terbarukan. Contoh, air itu terbarukan terus. Oh nak ngerti airnya habis bagaimana Pak Yudi? Bisa kita menggunakan sumur, nanti muncul lagi air terbarukan seperti itu. Tumbuhan, Pak Yudi pakai misalkan ini Pak Yudi atau penduduk biasanya menggunakan furnitur apa ya bahasanya apa ya nak ya, perlengkapan rumah tangga ya, alat-alat rumah tangga, meja, kursi pakai kayu jati. Kita menanam dulu kayu jatinya, nanti dalam waktu berapa tahun, 10 tahun atau 15 tahun digunakan. Nah yang dimaksud terbarukan itu nanti setelah digunakan kita nanam lagi, 15 tahun bisa digunakan lagi. Lupa kan lama 15 tahun lagi. Ya caranya itu setiap tahun menanam 1 tahun atau setiap bulan menanam satu bulan berikutnya satu lagi. Nanti terbarukan itu adalah bisa tergantikan di periode berikutnya secara cepat. Nah yang tidak terbarukan bagaimana Pak Yudi? Yang tidak terbarukan itu proses pengambilannya atau pembentukannya lama, memakan waktu puluhan, ratusan, bahkan jutaan tahun. Contoh fosil hewan, tumbuhan, atau barang-barang tambang minyak bumi itu dari pembusukan hewan selama berlangsung sama berapa tahun? Itu sampai jutaan tahun, nah. Sampai jutaan tahun bahkan ratusan tahun. Kenapa? Karena pembusukan hewan itu harus melalui mekanisme dan proses yang sangat panjang sehingga bisa diambil minyaknya tadi, gitu ya. Nah itu yang namanya tidak terbarukan karena lama proses pembentukannya. Begitu. Lanjut, contoh energi alternatif. Sebelum kita ke energi alternatif, kita melihat dulu, membayangkan kejadian jika terus-menerus barang tambang diambil tanpa ada energi alternatif. Bayangin, pengambilan energi bahan tambang, minyak bumi, terus mineral-mineral yang lain itu sudah berlangsung hampir 1 abad, bahkan lebih dari itu, karena dulu kita juga dijajah oleh penjajah itu juga mengambil barang tambang di negara kita. Berarti sudah lama. Itu tidak ada yang namanya energi alternatif. Bayangkan semua mineral tambang yang ada di bumi ini entek habis. Makanya ada yang namanya energi alternatif. Nah, terus solusi untuk mengatasi tadi, kita barang tambang diambil terus. Ya solusinya tadi dengan adanya energi alternatif. Lanjut. Jenis energi alternatif apa saja Pak Yudi? Ini loh. Jenis energi alternatif adalah 1. Matahari. Energi alternatif pertama dalam kehidupan kita adalah matahari. Matahari pusat tata surya sekaligus pusat energi bagi kehidupan di bumi. Pinter. Energi matahari dapat digunakan untuk menggantikan energi listrik dan bahan bakar minyak bumi. Loh kok iso kanggo listrik mbek minyak bumi? Caranya gimana Pak Yudi? Ayo, kemarin Pak Yudi sempat menjelaskan pada waktu kita tatap muka di kelas. Nanti kita akan dijelaskan kembali. Ngopo sih hubungannya matahari dengan minyak bumi dan listrik? Ini. Nah, itu ada gambar mobil. Gambar mobil, tulisannya di bawah itu kalau kalian lihat itu mobil tenaga surya atau solar cell. Surya itu kayak bahasa Inggris sana itu namanya solar, tenaga solar. Baru dikembangkan bahwa sekarang adanya mobil bertenaga surya. Caranya diberi elemen atau mesin yang mengambil panas matahari, terus di mesin tersebut akan mengubah panas matahari menjadi energi untuk menggerakkan mobil, namanya sel surya. Lanjut, juga ada ini, dimungkinkan kapal terbang juga menggunakan tenaga surya. Kenapa? Justru malah kapal terbang dan pesawat itu sangat mungkin sekali menggunakan tenaga surya karena aktivitas kapal terbang berada di udara dan mereka pasti melalui yang namanya panas matahari. Tapi baru dikembangkan. Lanjut, ini juga ada kapal tenaga surya.
adalah api tenaga surya. Biasanya yang baru melakukan penelitian ini adalah negara Tiongkok sama Jepang. Ada lagi tenaga surya digunakan untuk alat elektronik, band-band itu di lapangan daripada listrik entek, lapangannya dibuka, kasih sel surya, kasih apa itu namanya ya, bener ya, panel surya ya. Nanti panel surya dihubungkan dengan kabel, dihubungkan dengan alat-alat listrik elektronik sehingga bisa membentuk listrik atau menghasilkan listrik. Yang kedua, energi alternatif angin. Yang kedua, energi alternatif angin, ya. Angin dapat digunakan untuk memutar turbin satu. Terus bisa untuk menggerakkan layar pada perahu. Nah, kalau di sini adalah turbin pada generator, digunakan untuk membangkit listrik. Pak Yudi mau tanya, negara yang menggunakan listrik dari proses pemanfaatan angin adalah negara dia, ayo masih ingat ya? Betul, negara Belanda. Karena Belanda di sana itu memiliki kecepatan angin yang stabil setiap tahunnya, dan di sana anginnya maksudnya gini, di Belanda sana itu setiap hari ada angin yang bertiup dengan kecepatan yang sama, sehingga pemerintah di sana memanfaatkan energi angin memutar kincir yang sudah disiapkan untuk dijadikan sebagai energi alternatif pembangkit listrik, sehingga sekarang ikonnya negara Belanda itu adalah negeri kincir angin. Pintar. Lanjut. Nah, ini menggunakan angin dengan layar. Kapal layar sekarang apa masih ada, Pak Iji? Kapal menggunakan layar ada. Kapal kita yang paling legendaris itu namanya kapal Dewa Ruci. Terus sekarang itu anaknya dari Dewa Ruci namanya apa ya Pak Iji, lupa. Itu menggunakan sistem layar penggerak dan dengan memanfaatkan energi angin. Lanjut, air. Air sebagai energi alternatif berikutnya, yaitu tenaga yang dihasilkan air yang mengalir dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator. Generator ini berputar mendapatkan dapat menghasilkan listrik, sehingga kita sering mendengar namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Airnya biasanya ditampung seperti ini ya. Ini kelihatannya di rawa pening nih. Nah, ditampung di turbin di pembangkit. Nah, ini atau bisa juga yang sekecil, arus kecil tapi bisa pembangkit listrik di wilayah tertentu bisa menggunakan turbin yang sederhana seperti ini. Bisa dilihat di sampingnya Pak Yudi. Ini juga turbin. Ini kalau nggak salah memang di timur seperti ini. Lanjut, gelombang air laut adalah sebagai energi alternatif berikutnya, yaitu gelombang air laut digunakan menghasilkan energi yang dapat diubah menjadi energi listrik. Biasanya memecah pantai, menghasilkan banyak energi. Gelombang air laut dari lautan lepas itu kan biasanya datang langsung ke pantai. Nah, di pantai itu memecah pantai. Daripada itu tidak digunakan, para ilmuwan menemukan ide, kita gunakan energi tersebut untuk mengubah energi listrik. Seperti apa contohnya? Nah, ini gelombang air laut digunakannya seperti ini. Ada alat sendiri namanya hidrolik, turbin listrik tabung hidrolik, yang nantinya akan ada alat hidrolik tersebut digerakkan oleh gelombang air laut, menggerakkan pompa hidrolik. Pompa hidrolik nanti akan menyalurkan energi dari gelombang tersebut ke tabung hidrolik sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, yang selanjutnya bahan bakar bio. Bio itu apa toh Pak Yudi? Aku kok mendengar ada biodiesel, biosolar dan sebagainya. Bio itu nama dalam bahasa ilmiahnya, bio itu adalah makhluk hidup. Jadi bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari hewan atau tanaman, dalam hal ini tumbuhan. Contoh, kelapa sawit, jarak, kapuk juga bisa dirubah menjadi biodiesel. Biodiesel itu nanti akan menggantikan minyak bahan bakar solar. Langsung ada singkong, ubi, jagung dan sebagainya nanti menjadi bioetanol, menggantikan bensin.
Terus ada lagi kotoran hewan diolah menjadi biogas menggantikan gas LPG. Itu nggih. Lihat ini prosesnya. Proses pembuatan bahan bakar minyak dari sorghum, tebu, sagu, ubi, dan jagung bisa diubah menjadi bahan bakar bioetanol 100% dari petani. Nah, kalau ini biogas maaf. Biogas dari kotoran hewan. Biasanya kalau yang punya peternak, ternak sapi, kebanyakan ternak sapi, itu kan banyak kotorannya. Daripada tidak dimanfaatkan dan itu malah membuat limbah, menyebabkan menjadi limbah di sekelilingnya, sehingga dibuatlah prosesan apa itu namanya, dari kotoran tersebut diolah, dimasukkan dalam generator, terus akan menghasilkan gas, digunakan bisa dimanfaatkan sebagai gas untuk menyalakan kompor, bisa juga untuk menyalakan lampu listrik berbahan biogas. Ini juga ada tentang biodiesel dari tumbuh-tumbuhan yang diolah. Minyaknya diambil, disuling minyaknya menjadi biodiesel. Lanjut yang keenam, panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Bumi strukturnya paling inti itu adalah magma. Di dalam bumi itu terakhir paling inti itu cairan panas yang disebut magma. Nah, panas itu akan keluar dalam bentuk batuan panas atau nanti keluar dengan air panas, gas dan sebagainya. Uap panas namanya, itu disebut geyser. Nah, itu bisa digunakan, dimasukkan dalam generator, dimanfaatkan menjadi listrik. Itu kalian bisa lihat keterangannya. Panas bumi adalah dan sebagainya. Selesai. Nah, ini contoh panas bumi, biasanya ada di kawah belerang. Kalau kalian pernah ke mana ya, ke Dieng itu ada namanya di sana kawah Sikunir, itu di sana sudah dimanfaatkan sebagai listrik tenaga.